Aman. Bang Andi, ketua tolongin panggil Bang Andi. Sini Bang Andi. Dipanggil. Ini tim dari kuasa hukum Ricardo Associates terkait masalah Riri Kasmita. Kita tadi acaranya adalah pembuktian maupun saksi, tapi dari pihak BPN telah memberikan bukti surat. Untuk tindak lanjutnya kita akan sidang lagi di tanggal 11. Mungkin ditambah lagi rekan saya, Pak. Ya. Ini agenda sangat penting pembuktian ya, di mana sebetulnya substansi daripada gugatan kita yaitu apa yang dilakukan pembatalan oleh BPN itu, objek atau hak atas tanah yang dibatalkan oleh BPN itu telah beralih ke pihak ketiga. Jadi kuncinya di sini, ketentuan peraturan perundang-undangnya di sini, bahwa kemudian hak atas tanah yang sudah dialihkan lagi ke pihak ketiga, sekalipun ada putusan pidana yang sudah ingkrah, ya ada kejahatan misalnya di dalamnya, apakah itu penipuan, apakah itu penggelapan sebagaimana diatur pasal 35 huruf O Peraturan Menteri Agraria nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, itu sudah diamputasi kewenangan BPN di pasal 32. Jadi pasal 32 itu mengatur sekalipun ada putusan pidana yang ingkrah, ketika objeknya sudah dialihkan ke pihak ketiga, maka kementerian atau kantor wilayah BPN tidak berwenang lagi untuk melakukan pembatalan produk hukum sertifikat tanah. Jadi kewenangannya itu sudah harus beralih melalui mekanisme pengadilan. Dalam kasus ini di perkara 106, kenapa kita ajukan gugatan, itu kewenangan yang sudah menjadi ranah pengadilan dikup oleh BPN, dibatalkan secara sepihak. Harusnya pembatalan itu diuji terlebih dahulu di pengadilan. Itulah yang menjadi substansi dari perseteruan hukum administrasi, kenapa kita ajukan gugatan sengketa tata usaha negara atas pembatalan sertifikat milik klien kami, yaitu penggugat 1 Riri Kasmita dan suaminya penggugat 2 Edrianto. Demikian. Karena yang digugat ini seluas berapa kalau boleh tahu mungkin? Kan digembor-gemborkan bahwa ini ada mafia tanah dan sebagainya. Ini hanya pada luasan 200 meteran sampai dengan 300 meter. Begitupun yang dialihkan kepada pembeli beritikat baik yang juga masih menjadi klien kita itu tidak lebih dari 204 meter. Jadi hanya 198, 200 dan 204 meter. Berapa tanah sih yang digugat mungkin, Bang? Kalau yang dalam konteks perkara 106 ini kita menggugat atas pembatalan 4 sertifikat. Yang keempat-empatnya telah dialihkan ke pihak ketiga melalui hak tanggungan. Tadi rekan-rekan bisa dengar sendiri dalam persidangan bahwa kami sudah berhasil membuktikan bahwa keempat sertifikat tanah yang dibatalkan oleh BPN itu telah beralih ke pihak ketiga dengan cara beritikat baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena sebelum ada perkara ini sertifikat itu nggak ada masalah, sah-sah saja, absah secara hukum. Ketika dilakukan pengecekan oleh pihak bank dan oleh pihak PPAT pun itu tidak ada masalah, semuanya clear and clean sertifikat tersebut. Artinya telah terpenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mendaftarkan sertifikat ini dialihkan menjadi hak tanggungan kepada pihak perseroan terbatas atau badan hukum pihak bank. Itu yang menjadi poinnya. Bang, ini 4 sertifikat tanah itu maksudnya ada 4 tanah yang direbutkan atau gimana mungkin sih, Bang? Sebenarnya begini, sebenarnya ini kan peradilan tata usaha negara ya. Kita bicara di pengadilan ini adalah tentang hukum administrasi. Soal terpenuhi atau tidak terpenuhi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, ketika negara ya melalui lembaga-lembaga negara menerbitkan sebuah keputusan tata usaha negara. Nah, yang diterbitkan oleh BPN ini adalah SK, surat keputusan Kepala Kanwil BPN, itu merupakan keputusan tata usaha negara. Nah, keputusan itu diterbitkan, itu bertentangan tidak dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan tidak dengan asas umum pemerintahan yang baik. Jadi ketika membatalkan 4 sertifikat milik klien kami ini, kami nyatakan, kami gugat, kami konstruksikan secara hukumnya, kami dalilkan bahwa Kepala Kanwil BPN ini dalam menerbitkan SK BPN ini, itu dalam konteks pembatalannya ini, itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Tadi salah satunya, ketika itu sudah dialihkan ke pihak ketiga, maka harusnya kewenangan untuk membatalkan itu adalah pengadilan tata usaha negara, bukan lagi pada BPN. Kalau itu belum dialihkan ke pihak ketiga misalnya, masih dipegang hak atas tanahnya, masih milik klien kami, maka BPN sesuai dengan pasal 35 huruf O memang berwenang untuk membatalkan sertifikat tersebut. Tapi ketika sudah dialihkan ke pihak ketiga, nah kewenangannya sudah tidak ada lagi, sudah putus kewenangannya harus pada pengadilan tata usaha negara. Itu substansi yang kita gugat sebenarnya, bukan pada konteks pidana sudah terbukti atau tidak terbuktinya klien kami sebagai orang yang
diduga melakukan penggelapan atau pemalsuan surat, bukan itu sebetulnya di peradilan tata usaha negara ini adalah kita mempersoalkan tentang substansi keluarnya SK BPN yang bertentangan dengan hukum. Itu poinnya di sini. Itu 4 sertifikat itu dibatalkan, itu alasannya kenapa sih Bang, kalau kita Bang? Ya, kalau di dalam objek sengketa di SK-nya itu sendiri didasarkan dipijakkan pada keluarnya putusan pidana bahwa sudah terbukti klien kami ini melakukan tindak pidana penggelapan dan pemalsuan surat. Tapi tidak serta-merta gitu kan, yang berdasarkan putusan pidana yang ingkrah itu langsung bisa dibatalkan oleh BPN. Karena apa? Karena yang dibatalkan oleh BPN itu telah beralih lagi hak atas tanahnya ke pihak ketiga, yaitu ke pihak bank. Seharusnya BPN menyadari itu, bahwa itu ketika sudah dialihkan ke pihak ketiga, maka kewenangannya sudah tidak dimiliki lagi oleh BPN untuk membatalkan. Pembatalannya itu harusnya adalah orang yang merasa punya hak, gitu ya. Kan orang yang merasa punya hak di sini kan tergugat 2 intervensi ya. Ada keluarga Nirina Jubir, itu yang harusnya menggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara meminta untuk dibatalkan sertifikat itu, bukan dibatalkan sepihak oleh BPN. Di sini persoalan hukumnya. Jadi BPN yang membatalkan sepihak, inilah yang kita gugat, yang harusnya keluarga Nirina Jubir itu mengajukan permohonan pembatalan itu melalui pengadilan, bukan kepada BPN dan BPN kemudian sepihak membatalkan. Bukan seperti itu. Kita kan negara hukum ya, patuh pada hukum, apalagi ini lembaga negara. Kalau BPN melakukan hal seperti ini, maka ini bisa menjadi presiden buruk bagi pemegang sertifikat. Jadi pemegang sertifikat ini ya, walaupun dia tidak tahu beli tanahnya dari siapa atau yang menjual tanahnya itu bukan pemiliknya, ketika itu sudah beralih dan melalui pembelian beritikat baik, maka menurut hukum pembelian itu harusnya sah. Tidak serta-merta dilindungi secara hukum, tidak serta-merta bisa begitu saja dibatalkan oleh BPN. Kenapa? Karena BPN terikat oleh hukum itu, dia tidak boleh membatalkan produknya dia sendiri yang sudah diterbitkan, yang sudah lagi beralih lagi. Nah, jadi ke pihak ketiga ini sudah dialihkan lagi. Jadi mekanismenya harusnya ada di pengadilan. Makanya Peradilan Tata Usaha Negara ini bisa loh mengadili sertifikat tanah. Karena berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sertifikat tanah itu diklasifikasikan, disebutkan menjadi keputusan tata usaha negara yang bisa dibatalkan melalui PT UN sebetulnya. Nah, ini yang tidak ditempuh oleh Nirina Jubir dan keluarganya. Dan ini juga yang dilanggar oleh BPN. Sehingga kewenangan yang sudah tidak dimiliki oleh BPN itu dipaksakan dibatalkan untuk memuaskan satu pihak saja. Sementara ada korban lain di sini, ada bank yang memiliki hak tanggungan. Nah, itu seperti apa kerugiannya, ya kan? Artinya ada ketidakjaminan kepastian hukum. Sementara lembaga negara itu harus memberikan jaminan kepastian hukum sebagai asas umum pemerintahan yang baik, sebagai asas yang baik dalam menata kelola pemerintahan. Nah, dalam konteks ini menata kelola pemerintahannya adalah dalam bidang pertanahan. Nah, kalau seperti ini kita khawatirkan seluruh pemegang hak atas tanah, sekalipun dia memiliki sertifikat atas tanahnya sendiri, namanya sendiri, itu masih bisa dibatalkan secara sewenang-wenang oleh BPN kalau seperti ini. Nah, ini yang maksud saya mengembalikan marwah pengadilan untuk kemudian soal pembatalan sertifikat tanah yang telah beralih lagi ke pihak ketiga itu harusnya di sini, harusnya di peradilan, harusnya di pengadilan, bukan pada di BPN dengan membatalkan sepihak. Begitu. Bang, saya sendiri kan dia bilang bahwa dia dizolimi dengan mafia tanah. Itu kenapa Bang, maksudnya alasan statement itu muncul karena apa Bang? Ya, itu kan konteks pidananya ya, dan kebetulan kita bukan kuasa hukum pada persoalan pidananya klien kita. Kita kuasa hukum pada persoalan administrasi pembatalan sertifikatnya. Ya sah-sah saja merasa dijolimi atau merasa tidak dijolimi, bahkan menyebut kita sebagai kuasa hukum yang menjolimi keluarganya, sah-sah saja. Tapi kita bekerja berdasarkan aspek hukum, kita advokat yang dilindungi oleh undang-undang ya, bekerja memberikan bantuan hukum yang diminta, dan persoalan di Peradilan Tata Usaha Negara ini tidak ada kaitannya dengan aspek pidananya. Tapi ini murni hukum administrasi di mana BPN telah melakukan pelanggaran hukum dengan membatalkan sepihak sertifikat yang atas nama klien kami, dan sertifikat itu telah dialihkan lagi ke pihak ketiga, yaitu ke pihak bank dengan hak tanggungan. Dan di dalam undang-undang hak tanggungan itu objek yang dilekatkan hak tanggungan itu mengikuti di mana saja objeknya. Sekalipun itu dibatalkan gitu, dia akan tetap terikat secara hukum, itu masih pemiliknya adalah penerima hak tanggungan. Jadi pemiliknya itu masih bank. Nah, ini yang menjadi sebetulnya polemiknya ya. Nah, polemik ini supaya tidak liar, tidak menjadi opini publik yang salah dicerna oleh masyarakat, maka kita ajukan proses hukum di sini untuk kita ketahui dengan secara terang benderang apa sih secara hukum perlindungan hukum atas pemegang hak atas tanah itu yang tanahnya sudah diterbitkan oleh BPN itu sendiri. Ini kan seolah-olah
BPN ini kan telah menerbitkan sertifikat tanah itu. Tapi ketika terjadi persoalan, lalu ada putusan pidana, ini seolah-olah BPN mau mencuci tangan bahwa itu ada kesalahan. Padahal tidak seperti itu. Pembatalan itu sertifikat tanahnya ketika sudah diterbitkan oleh BPN, bukan pada BPN lagi kalau sudah beralih ke pihak tiga. Yang saya katakan tadi, itu harus sudah menjadi kewenangan ranah pengadilan. Begitu. Berarti agenda selanjutnya apa bang? Mungkin sidang selanjutnya kapan? Ya, tadi minggu depan tanggal 11 kita akan majelis hakim masih meminta untuk dihadirkan pihak bank, ya akan dipanggil lagi pihak bank BCA dan Bank BRI yang menerima hak tanggungan itu. Lalu kemudian tergugat intervensi melalui kuasa hukumnya, kuasa hukum keluarga Nirina juga itu masih mau menghadirkan satu orang saksi lagi. Ya, kalau kami sudah cukup saksinya dan sudah bisa berhasil membuktikan bahwa sertifikat yang dibatalkan oleh BPN itu memang telah dialihkan ke pihak ketiga karena kami telah menghadirkan atau mengajukan bukti tertulis berupa surat perjanjian kredit, lalu berupa akta hak tanggungan dan sertifikat hak tanggungan yang diterbitkan oleh BPN sebagai tergugat. Itu bagi kami sudah merupakan pembuktian dari dalil-dalil dan konstruksi hukum yang kami ajukan dalam surat gugatan di dalam perkara 106 ini.